sama organisasi profesi dan organisasi yang tersertifikasi, sehingga hampir 350.000 lulusan perguruan tinggi kesehatan terlantar karena proses yang tidak akuntabel dan transparan. Walaupun anggaran pendidikan telah ditetapkan minimal 20% dari APBN dan APBD, pemerintah tidak mampu merealisasikannya. Sebagai akibatnya, akses pendidikan bermutu tidak dicapai secara merata dan masif di seluruh daerah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, umumnya mahasiswa kesulitan membayar uang kuliah. Sementara pemerintah sangat minim memberikan bantuan kepada para mahasiswa dan sekaligus juga minim memberi bantuan kepada perguruan tinggi swasta. Pada sisi sosial budaya kemasyarakatan, kehidupan bangsa menghadapi tantangan besar, yaitu terjadinya keterbelahan masyarakat, terutama karena praktik politik belah bambu. Demi kepentingan politik, penguasa cenderung mengadu domba antar kelompok masyarakat dengan mempertajam isu primordial sektarian, melakukan diskriminasi dan provokasi atas dasar sara, menggunakan buzzer bayaran untuk menghancurkan lawan politik, yang kesemuanya memperparah kohesi dan solidaritas sosial serta mengancam persatuan Indonesia. Budaya luar yang terus mengancam anak muda Indonesia melalui media sosial, melalui investasi yang tidak terkendali. Pemerintah tidak mampu mengelola kehidupan sosial yang baik pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sosial budaya, terjadi degradasi moral dan lunturnya persatuan, hidup berdampingan, kebersamaan, dan gotong royong. Perkembangan hukum dan HAM, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden dalam pembentukan hukum terlihat karut-marut melenceng dari kaidah dan cita-cita hukum nasional. Tidak ada jaminan bahwa undang-undang atau peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan azas Pancasila, nilai-nilai transendental, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Mengabaikan etika hukum, yaitu tidak mengabdi kepada kepentingan politik kelompok atau golongan, sebagai wujud nyata tegaknya prinsip equality before the law, persamaan setiap warga negara di hadapan undang-undang. Dalam membuat undang-undang atau peraturan, seharusnya berorientasi dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau sekelompok yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Undang-undang dan atau peraturan yang dibuat cenderung melegitimasi munculnya benih-benih otoritarianisme, melestarikan ketimpangan ekonomi dan status sosial, melanggar hak asasi manusia, dan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Rancangan Undang-Undang HIP BPIP adalah contoh produk hukum yang jelas dan nyata, tidak hanya bertentangan dengan Pancasila, malah hendak mengganti Pancasila, 5 dasar yang menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara, dengan Trisila. Dengan Trisila, dengan Ekasila yang membuka jalan selebar-lebarnya bagi bangkitnya komunisme, hal yang jelas-jelas membuktikan sebagai upaya makar terhadap Pancasila. Akhirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK justru cenderung melemahkan dan berpotensi melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi yang kian bersih merajalela di Indonesia. Demikian pula Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 telah memberikan kewenangan berlebihan kepada pemerintah, membuka peluang timbulnya moral hazard karena mereduksi serta mengamputasi kewenangan beberapa lembaga tinggi negara, khususnya DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sesungguhnya, sejak undang-undang tersebut diputuskan, Indonesia telah mempraktekkan dan menjadi negara kekuasaan
Mahstrat. Karena segala hal pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah tidak lagi dapat diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dengan demikian, Indonesia sudah bukan lagi sebagai negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Dari presiden ke presiden, penegakan hukum adalah soal krusial yang tidak dilaksanakan secara baik. Itulah sebabnya kami mendesak agar presiden bersungguh-sungguh dalam melakukan penegakan hukum dengan cara memilih pejabat-pejabat hukum yang dapat dipercaya, tidak terlibat mafia hukum, berani membersihkan institusi hukum dari praktek-praktek kotor seperti suap dan pungli. Pada gilirannya, pejabat dan institusi hukum dimaksud dapat diandalkan dalam melakukan penegakan hukum yang lurus, tegas, tidak pandang bulu, dan tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Sebagai contoh, perlu penuntasan kasus perampokan uang negara melalui kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, kasus Bank Senturi, kasus korupsi Jiwasraya, dan praktek kartu prakerja. Juga perlu perhatian khusus terhadap tindakan menyimpang berupa proteksi pelaku tindak pidana korupsi oleh para penegak hukum, seperti dalam kasus Joko Chandra, Harun Masiku, dan lain-lain. Pemerintah juga tidak mampu menuntaskan, mengungkap, dan membongkar aktor intelektual dalam kasus penganiayaan berat Novel Baswedan. Sebaliknya, telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama, aktivis, dan tokoh demokrasi yang berseberangan dengan kekuasaan. Pemerintah telah gagal memajukan dan melindungi HAM bagi semua warga negara dengan indikator tidak satupun kasus pelanggaran HAM berat masa lampau yang dapat diselesaikan. Meningkatnya pengaduan masyarakat ke Komnas HAM terhadap hilangnya hak atas kesejahteraan dan keadilan, meningkatnya laporan konflik sosial dan sengketa lahan. Sumber daya alam, pendaya gunaan sumber daya alam, sumber daya alam, pendaya gunaan sumber daya alam dan energi di Indonesia tidak lagi berpegang pada prinsip penguasaan negara guna bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, konspirasi oligarki bersama investor asing hingga 20 sampai 30 tahun ke depan telah menguasai sumber daya minerba Indonesia yang bernilai sekitar 1.000 triliun rupiah. 10 triliun rupiah. Setelah itu, anak cucu kita hanya akan mewarisi sisa tambang yang tak bernilai. Akuisisi saham Freeport sebesar 3,85 miliar US dollar yang diklaim sebagai sukses besar pemerintah sesungguhnya hanyalah akal-akalan. Diduga Indonesia membeli saham lebih mahal sekitar 1 miliar US dollar. Dan meskipun Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas yaitu 51%, kenyataannya Freeport tetap menjadi operator pengendali. Padahal dengan menunggu kontrak berakhir pada 2021, Indonesia dapat sepenuhnya menguasai tambang Freeport. Demikian halnya dengan puluhan kontrak dan izin tambang nikel, termasuk ingin pembangunan smelter yang diterbitkan kepada
swasta dan asing di Sulawesi merupakan isu yang lebih parah dari sekedar kedatangan TKA Cina, karena sepenuhnya dari hulu ke hilir puluhan tahun ke depan seluruh kekayaan tambang wilayah itu telah dikuasai oleh para konglomerat dan asing Cina tanpa partisipasi BUMN dan BUMD. Sementara BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN mengalami intervensi semena-mena yang melanggar aturan guna kepentingan Pilpres 2019. Akibatnya hingga akhir 2019, Pertamina dan PLN masing-masing harus menanggung beban subsidi sekitar 95 triliun dan 58 triliun. Kedua BUMN itu berpotensi gagal bayar sehingga mengancam kelangsungan pelayanan BBM dan listrik kepada rakyat. Oleh sebab itulah, di tengah harga minyak dunia merosot tajam, harga bahan bakar minyak tidak turun dan tarif dasar listrik TDL melonjak naik mencakik leher rakyat. Koruptor harus dibunuh. Pemimpinnya Kang Tipu. Koruptor harus dihukumati. Berdasarkan habis ini kita kudeta yuk. Ya, diulangi. Koruptor harus dihukumati. Berdasarkan hal itu semua, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami menuntut hal-hal sebagai berikut. 1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan atau tidak menyimpang dari jiwa, semangat, dan nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekret 5 Juli 1959. 2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang berdampak secara ekonomi. 3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani, nelayan, guru, dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada pemerintah, dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut-marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjara kekayaan negara. 5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik, dinasti, dan penyelewengan serta penyalahgunaan kekuasaan. 6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme, serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme,
dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu. Tujuh, menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 45 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. Saya ulangi, itu untuk kuping kiri. Supaya nggak keluar dari kuping kiri masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Saya bacakan sekali lagi untuk kuping kanan. 7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang. Terima kasih. Presiden akal sehat. Seluruh deklarator untuk membaca bersama-sama kami. 8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Untuk sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami bersiap diri dengan segala pemikiran dan langkah-langkah solutif untuk tata kelola yang konstruktif dalam kapasitas profesional dengan komitmen kerakyatan yang amanah, berintegritas bagi perbaikan dan perubahan menyelamatkan Indonesia. Akhirnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami memanggil seluruh elemen dan komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, sultan, raja-raja Nusantara, masyarakat adat, cendekiawan, seniman budayawan, guru, dosen, santri, pelajar mahasiswa, buruh, petani, nelayan, pedagang saudagar, TNI Polri, purnawirawan, aparat sipil negara, emak-emak, dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk bangkit bersama mengawal maklumat ini, menyelamatkan Indonesia dalam semangat persatuan, persaudaraan, kebersamaan, dan kemajemukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membantu dan meridhoi perjuangan kita. Jakarta, 18 Agustus 2020, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami. Dengan pidato Pak Dit. Ya. Tolong dibuka jalan, buka jalur Pak. Tolong dibuka jalur. Kembali ke tempatnya semula. Kokam pejabat tolong dibantu. Di tengah-tengah dibuka keamanan. Yang tidak berkepentingan jangan bergabung. Maafkan. Tolong yang tidak berkepentingan agak minggir-minggir. Hati-hati handphone. Jangan berkerumun, jaga jarak. Selalu menggunakan masker. Coba